Go yard. I got so much motherfucking. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf yang terdiri atas beberapa poin. Poin A, huruf abjad. Huruf abjad ada 26 huruf, yaitu A sampai Z. B, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Dan yang terakhir huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan, jabatan, instansi yang diikuti nama orang atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri, biografi. Poin selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Terus selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang terletak pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Selanjutnya lagi, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Catatan, judul skripsi, tesis, atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapital. 3. A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. B.
ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya, judul, habis gelap terbitlah terang, bab 1 pendahuluan, bagian bab 1.1 latar belakang masalah, 1.2 tujuan, daftar, indeks, dan lampiran, daftar isi, daftar tabel. 2. Huruf tabel dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan tema dan subtema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Misalnya, kalah fi, 1 tidak menang, 2 kehilangan atau merugi, 3 tidak lulus, 4 tidak menyamai. 2.2 penulisan kata. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Baik, materi selanjutnya yaitu kata turunan. Nomor 1, A, yaitu imbuhan. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misal berjalan, dipermainkan, gemetar, kemauan, lukisan. Jadi imbuhan ini ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Dan yang kedua, B, imbuhan dirangkaian dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya mem-PHP-kan. Jadi kata PHP ini adalah bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan dari bahasa Indonesia, pemberi harapan palsu. Jadi adanya kata pemberi harapan palsu ini dikarenakan kita memberi harapan kepada seseorang atau kepada siapapun itu, lantas orang tersebut terobsesi oleh kita sehingga orang tersebut berharap kepada kita, padahal manusia bukan tempat berharap. Oleh karena itu, jangan pernah berharap setinggi langit, karena kamu akan dijatuhkan sedalam lautan. Lanjut, nomor 2. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau kata akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Contoh, bertepuk tangan, garis bawahi, sebarluaskan. Nomor 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran, sekaligus unsur gabungan kata ditulis merangkai. Misalnya dilipat gandakan atau menyebarluaskan. Nomor 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan tersebut, maka kata itu ditulis serangkai. Misalnya Adipati Dewi Darna. Catatan nomor 1. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya kapital, tanda hubung digunakan di antara kedua unsur itu, misalnya non-Indonesia. Nah, sebelum kata Indonesia ini ada strip, dan sesudah kata non ini ada strip. Jadi si strip ini digunakan sebagai kata penghubung antara non dan Indonesia. Jadi non strip Indonesia, seperti itu. Jadi nomor 2, jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata pertama itu marilah. Nah, huruf M-nya itu besar, huruf kapital. Marilah kita, dan K tersebut huruf kapital. Kita bersyukur, B-nya itu pun kapital, dan seterusnya. Nomor 3, bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Misalnya, sikap masyarakat yang lebih pro lebih banyak daripada yang kontra. Dan selanjutnya yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak.
Catatan nomor 1, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur utama. Misalnya surat kabar menjadi surat-surat kabar, atau kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Nomor 2, bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektif ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur kedua dengan makna yang berbeda. Misalnya orang besar akan menjadi orang-orang besar atau orang besar-besar. Jadi bentuk gabungan kata ini bisa ditulis dengan mengulang unsur pertama, bisa juga dengan unsur kedua, orang-orang besar atau orang besar-besar. Dan nomor 3, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya kekanak-kanakan, perundang-undangan. Catatannya, angka 2 dapat digunakan dalam penulisan bentuk ulang untuk keperluan khusus. Nah, mungkin hanya itu. Suku kata atau pemenggalan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pada huruf vokal, pemenggalan dilakukan di antara huruf vokal tersebut. Yang kedua, pada huruf diftong tidak dilakukan pemenggalan. Yang ketiga, pada huruf konsonan, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Namun apabila menyebabkan satu bunyi, maka pemenggalan tidak boleh dilakukan sebelumnya. Maka pemenggalan dipindahkan menjadi setelahnya. Contohnya kata bangsa. Yang keempat, pemenggalan tidak boleh menyebabkan satu huruf vokal saja baik di awal maupun di akhir. Contohnya kata itu. Yang kelima, pada huruf partikel pemenggalan dilakukan pada bentuk dasarnya atau kata yang berimbuhannya. Contohnya adalah berjalan. Yang keenam adalah kata berimbuhan yang bentuk dasarnya berubah. Maka pemenggalan dilakukan seperti pada kata pemikir. Yang ketujuh adalah akhiran i tidak boleh dipisahkan. Contohnya memakai. Yang kedelapan adalah pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti kata dasar gelembung. Yang kesembilan adalah pemenggalan tidak boleh dilakukan apabila suku kata hanya terdiri satu huruf vokal saja. Contohnya kata ini. Yang terakhir adalah pemenggalan yang memiliki dua unsur yang berbeda dilakukan di antara unsur-unsur tersebut. Contohnya adalah biografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sufyan dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Langsung saja, jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penulisan kata, yang mana penulisan kata terdiri dari kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, dan selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan terdiri dari di, ke, dan dari. Kata ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal, bermain sajalah di sini. Kata depannya di, dan kata yang mengikutinya sini. Jadi dipisah. Dan mari kita berangkat ke kantor. Kata depannya ke, dan kata yang mengikutinya kantor. Selanjutnya, cincin itu terbuat dari emas. Kata depannya dari, dan kata yang mengikutinya emas. Kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim sebagai suatu kata. Misalnya kepada dan daripada. Selanjutnya, setelah kata depan, dalam penulisan kata ada partikel, yang mana partikel ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, partikel lah, kah, dan tah. Partikel ini ditulis serangkai dan kata yang mendahulunya. Misal, bacalah buku itu baik-baik. Kata yang mendahulunya yaitu baca dan partikelnya lah. Apakah yang tersirat dari buku itu? Kata yang mendahulunya yaitu apa, dan partikelnya itu kah. Apatah gunanya bersedih itu? Kata yang mendahulunya yaitu apa, dan partikelnya yaitu tah. Partikel bagian kedua yaitu partikel pun. Partikel ini ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misal, apapun masalahnya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jadi, kata yang mendahulunya yaitu apa, dan punya itu partikelnya. Jadi dipisah antara kata yang mendahulunya sama partikelnya. Bagian ketiga yaitu partikel per, yang berarti demi, tiap, atau mulai. Partikel ini ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Misalnya, harga kain itu Rp 50.000 per helai. Jadi
per sebagai partikel dan helai sebagai kata yang mengikutinya. Jadi antara partikel sama kata yang mengikutinya itu dipisah. Yang kedua, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Jadi partikelnya yaitu per dan 1 Januarinya sebagai kata yang mengikutinya. Dipisah seperti antara partikel dan kata yang mengikutinya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Apa baik-baik saja? I hope that you are in good conditions. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang suku kata, kata gabungan, kata depan, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan membahas tentang kata singkatan, akronim, dan kata ganti. So, stay tune! Oke, yang pertama ini kita akan bahas tentang kata singkatan dan akronim. Nah, ini sangat sering banget kita jumpai, bahkan di kehidupan sehari-hari, kita dari pagi sampai malam biasanya kita akan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan singkatan dan akronim. Contohnya seperti kudus. Kurasa cintamu penuh dengan modus. Ya. Oke, langsung saja kita simak materi singkatan dan akronim. Nah, kalau singkatan itu ditulis per huruf, kemudian dilafalkan atau diucapkan dengan cara dieja. Sedangkan akronim ditulis per kata, kemudian dilafalkan atau diucapkan dengan cara dibaca. Nah, ingat ya saudaraku, perbedaannya hanya ada pada dieja atau dibaca. Tentunya saya tidak akan membahas bagaimana cara mengeja dan bagaimana cara membaca, sebab saya beranggapan bahwa kalian sudah paham dan mengerti membedakan cara tersebut. Jadi, langsung saja kita masuk ke contoh singkatan dan akronim. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau singkatan itu dilafalkannya itu dengan cara dieja ya. Contoh nih, KTP. Bukan ketep ya, tidak dibaca ketep, tapi tetap KTP, dieja ya. Atau misal contoh lain, NKRI. Bukan negeri, tetap NKRI karena itu termasuk singkatan, maka dibacanya atau dilafalkannya itu dengan cara dieja, NKRI. Ada yang tahu kepanjangan dari NKRI? Right, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian contoh dari akronim itu seperti apa? Nah, kembali lagi, kalau akronim itu dilafalkannya tuh dengan cara dibaca. Contohnya seperti apa? Nah, selain dilafalkannya itu dibaca, akronim itu juga biasanya hanya ada satu huruf kapital. Contoh nih, daspen. Bukan DASPEN ya, tapi daspen. Dibacanya tuh, jadi dilafalnya itu secara dibaca, daspen. Atau dasar-dasar pendidikan. Atau contoh yang lain, misal IPTEK. Bukan ITTE. Tapi IPTEK. Atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya singkatan itu biasanya semuanya huruf kapital. Tadi dari huruf kapital semuanya, dan dilafalkannya itu dengan cara dieja. Sedangkan akronim itu biasanya hanya ada satu huruf kapital dan dilafalkannya itu dengan cara dibaca. Paham ya tentang perbedaan antara singkatan dan akronim? Nah, selanjutnya yaitu kata ganti. Kata ganti di sini tuh adalah kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Nah, kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misal nih, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Jadi ditulisnya itu serangkai ini nggak ada space di antara kata sebelumnya dan kata ganti yang
sedang dibahas. Seperti itu. Nah, dengan catatan, kata-kata ganti itu, yaitu ku, mu, dan nya, dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Misal, SIM-ku atau KTP-mu. Nah, itu kan diawali dengan huruf kapital. Makanya menggunakan kata penghubung gitu atau strip seperti itu. Nah, misal STNK-mu gitu. Jadi setiap kali ada huruf kapital atau diawali dengan huruf kapital itu diberikan atau dirangkaikan dengan tanda hubung. Itu ya, paham? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua. Untuk saudara-saudaraku, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.